Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita masih lanjut membahas materi kemarin, yaitu tentang vektor. Kalau kemarin kita tentang metode penjumlahan vektornya, yang saya sampaikan kemarin ada dua ya, ada metode poligon dan metode jajar genjang. Nah, sekarang kita membahas tentang penjumlahan vektor atau resultan vektor. Istilahnya kita membahas angka hasil penjumlahan vektor, nanti cara menghitungnya bagaimana, seperti itu. Oke. Ini ada dua vektor, ini langsung saya aplikasikan dalam rumus seperti ini ya. Ini ada dua vektor F1 dan F2, dia membentuk sudut theta. Perhatikan ini sudut yang dibentuk antara vektor 1 dan vektor 2. Vektor 1 dan vektor 2. Kebetulan ini vektornya adalah vektor gaya atau F. Dia mengapit sudut sebesar theta, maka resultannya nanti bagaimana? Kalau saya dilihat ini ya, ini kita menggunakan metode jajaran genjang. Kalau kita lihat ini metode jajar genjang, tapi sama aja kita menggunakan poligon, tetap sama cara mencarinya. Jadi yang pertama kalian harus hafal dulu tentang rumusan kosinus ini. Jadi kalau F1 ditambah dengan F2 itu nilainya adalah akar dari F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos alfa. Ini kalian harus hafal dulu. Lah F1 ditambah F2 ini sebenarnya adalah resultan. Jadi F1 ditambah F2 ini kan miring. Kalau seandainya dua-duanya lurus, F1 ditambah dengan F2 kan tinggal dijumlahkan aja. Gini, ada vektor, satu vektor ke kanan, satunya lagi ke kanan. Ini nilainya 2, yang ini 3. Maka resultannya bagaimana? Ya 2 ditambah 3. Oh, berarti ini F totalnya sama dengan 5. Karena ini 2, ini 3. Ini kalau seandainya dia lurus. Ini pelajaran waktu kalian masih SD ya. Akan tetapi, yang jadi permasalahan di sini, antara F1 dengan F2 itu membentuk sudut theta. Maka kita menggunakan rumusan kosinus. Rumusan kosinus penjelasannya seperti apa nanti di matik akan dibahas. Kita langsung aplikasi atau penerapannya aja. Yang penting kalian hafal dulu ini. Oke, sekarang ini yang penting ini ya. F resultan, jadi ini hasil dari F1 dan F2. Ini kan miring ini resultannya. Panjangnya FR inilah yang kita sebut dengan rumusan kosinus ini. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos alfa. Nilai yang miring ini adalah ini, seperti itu ya. Kalau untuk gambarnya resultannya adalah ini, tetapi untuk angkanya, hasilnya, panjangnya ini adalah ini, FR, dengan menggunakan rumusan kosinus. Nah, sekarang ada beberapa macam. Bagaimana jika sudut yang dibentuk theta ini, maaf ya, ini saya ganti alfa saja biar sama, ini alfa. Alfa ini membentuk sudut 0. Kalau sudut 0 itu artinya dua vektor ini searah. Nih, saya beri gambaran. Ini vektor ini seperti contoh ini tadi ya. Ini vektor A arahnya ke kanan. Nilainya 2. Vektor B juga ke kanan. Arahnya ke kanan. Ini nilainya 3. Waktu kalian SD kalau ada dua vektor kayak gini, maka resultannya kalau ditambah A ditambah B, bagaimana dulu cara mencarinya? Kita tambahkan aja ya, jadi kita jumlahkan langsung. A ditambah B. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata sama dengan 5. Ini kalau kalian waktu SD seperti ini. Nah, coba kita terapkan pada ini. Apakah benar nanti hasilnya 5? Kita masukkan dalam rumusan kosinus. Coba di sini masukkan di sini. Berarti ini resultan atau FR bolehlah. FR sama dengan akar dari FA kuadrat ditambah FB kuadrat ditambah 2 FA FB cos alfa. Akar dari FA-nya tadi berapa? FA-nya 2 ya, 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2
kali berapa ini? 2, FA-nya 2 tadi ya, FB-nya 3, cos 0. Cos 0 itu berapa toh? Kalau sin 0 itu adalah sin 0, 0, cos 0 adalah 1. Coba kita jumlahkan. Ini berapa ini? 4 ya. 4 ditambah 3 kuadrat 9 ditambah 2 kali 2 kali 3. Berapa ini? 6 kali 2, 12 ya. Cos 0 tadi berapa cos 0? 1. Hasilnya coba kita jumlahkan. 4 ditambah 9 ditambah 12. Berapa ini? 25. Sama dengan berapa? Sama dengan 5. Berarti terbukti kan ini? Nah, sama. Berarti bisa disimpulkan kalau membentuk sudut alfanya sama dengan 0, bisa disimpulkan ya. Jadi bahwa besarnya FR nanti, FR-nya itu sama dengan FA ditambah FB secara langsung. Ini rumusnya. Jadi jika membentuk sudut 0 maka seperti ini. Oke, selanjutnya bagaimana kalau membentuk sudut 90 derajat? 90 derajat kalau saya gambarkan gini ya, ini gampangannya ya. Misalkan ini FA, ini FB. Membentuk sudut 90 derajat. Oh, ini berarti F resultannya, F resultan. Kalau kita menggunakan ini, bisa kita cari, kita masukkan dalam rumusan kosinus. F resultannya hasil penjumlahan FA ditambah FB sama dengan akar dari FA kuadrat ditambah FB kuadrat ditambah 2 kali FA kali FB cos 90 derajat. Kurang panjang, maaf. Sama dengan ini FA kuadrat ditambah FB kuadrat, maaf ini FB ya, ditambah FB kuadrat ditambah 2FA dikali FB cos 90 itu adalah 0. Nanti silakan dihafal sudut-sudut istimewa. Bilangan berapapun dikalikan 0 hasilnya pasti 0. Maka hasilnya ini nanti tinggal FA kuadrat ditambah FB kuadrat. Perhatikan ya, ini sebenarnya ini sama dengan rumusan Pitagoras ya, kalau kalian perhatikan. Apa ya, kalau bisa sama dengan Pitagoras? Ini kalau kita jumlahkan dengan metode poligon, ini kan bentuknya akan menjadi seperti ini. Kita jumlahkan ya ini. Nanti hasilnya akan sama. Ini FA, kita sambung dengan FB. Jadi vektor bisa dipindah kemana aja, yang penting panjang dan arahnya sama. Berarti FB saya pindah ke sini. FB. Perhatikan, lihat posisi awal, lihat posisi akhir. Inilah FR. Sama kan? Ini juga FR. Posisinya sama. Kalau yang atas ini metode jajar ginjang, penjumlahan dengan metode jajar ginjang. Ini pembahasan materi kita minggu lalu. Kalau yang bawah ini adalah dengan metode poligon, sambung menyambung. FA dilanjut FB. FB kan ini saya pindah ke sini. Yang penting panjangnya sama, arahnya sama, boleh. Ternyata menghasilkan panjang dan arah yang sama. FR ini miring ke sana, ini juga miring ke sana. Inilah F resultannya. Kalau kita angkakan, ini kan ini mirip. Ini kan sudah sama dengan teorema Pitagoras. Jadi kalau ada dua garis membentuk sudut siku-siku, maka sisi miringnya ini kita bisa menggunakan rumusan Pitagoras seperti itu. Jadi kalian yang penting harus hafal ini ya. Kalau membentuk sudut 90 derajat, maka resultannya tinggal kita Pitagoraskan. Kalau dia membentuk sudut 0 derajat, maka langsung kita jumlahkan. Seperti itu. Jadi untuk F itu sendiri adalah besaran gaya, atau itu salah satu bentuk besaran vektor. Oke, ini kalau 90 derajat. Nah, sekarang kalau ada lagi nih 180 derajat. Kalau 180 derajat bagaimana? Perhatikan ya, kalau 180 derajat itu berarti saling berlawanan. Berarti ini misalkan ini adalah vektor A, kemudian yang kesini ini adalah vektor B, FB. F resultannya bagaimana? Padahal ini membentuk sudut 180 derajat.
Ya, ini sama-sama membentuk garis lurus tapi arahnya berlawanan. Kalau yang 0 derajat tadi arahnya sama. Kalau waktu kalian masih SD, ini juga pernah. Contoh ya kasus. Ini ke kanan misalkan FA-nya ini ada 3 satuan. Kemudian ini ada FB ke kiri, FB-nya 2 satuan. Maka resultannya nanti berapa? Biasanya waktu kalian masih SD gini ya, ini resultannya jadi nanti gini. Oh, ini ke sana 3, balik lagi 2. Sisanya berapa? 1. Oh, berarti F resultannya sama dengan 1. Bisa disimpulkan kalau dia membentuk sudut 180 derajat berarti F resultannya FA dikurangi FB. Kalau dia membentuk sudut 180 derajat karena dia berlawanan, atau kalau kamu gambarkan tadi seperti ini juga bisa hasilnya ini. Nah, kalau kita menggunakan rumusan kosinus, coba kita buktikan apakah benar itu nanti bahwa F resultannya besarnya sama dengan FA min FB. Cuma kita buktikan aja. F resultan sama dengan akar dari FA kuadrat ditambah FB kuadrat ditambah 2 kali FA dikali FB cos 180 derajat. Coba kita hitung. Akar dari FA tadi berapa tadi FA-nya? 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kali 3 dikali 2. FA-nya 3, FB-nya cos 180 itu adalah negatif 1. Nanti coba dicari, dihafalkan ini. Sudut-sudut istimewa harus hafal. Untuk kosinusnya ini berarti ini 9 ditambah 4 ditambah 2 kali 3, 6 kali 2, 12 dikali min 1, berarti negatif 12. Seperti itu. Coba kita hitung. 9 tambah 4 berapa? 13 dikurangi 12, 1. Akar dari 1 adalah 1. Terbukti kan bahwa besarnya ini ternyata sama. Jadi ini sama artinya dengan FA min FB tadi. Jadi kalau ini langsung saya gunakan FA min FB, FA min FB, berarti langsung 3 dikurangi 2. Hasilnya sama dengan 1. Seperti itu. Oke ya, untuk resultan vektor, yang penting kalian bisa hafal ini. Yang pertama kalian harus hafal rumusan kosinus. Yang kedua harus hafal jika membentuk sudut 0 derajat, 90 dan 180 itu yang paling sering digunakan. Nanti jika menggunakan sudut-sudut yang lain seperti sudut 30 derajat ataupun 45 derajat, insya Allah nanti akan diberi keterangan hasil kosinusnya itu nilainya berapa. Oke, untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.